Sekarang kita kenapa materi pokok nggak ada? Jawabannya kalau ditanya sama orang, yang pertama kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak berdasarkan materi pokok, tapi berdasarkan tema. Itu jawabannya. Sehingga format silabus kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak mencantumkan materi pokok. Sudah? Terus apalagi yang hilang? Alat dan sumber. Iya. Yang di sini hilang kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah sekarang silabus itu kita bikin lebih bagus. Yang pertama, di sininya mata belajar. Kolom pertamanya, belangko ibu boleh ibu coret, boleh ibu obok-obok. Nanti kita punya format yang kita sepakati. Karena ketika dibawa pulang jadinya sudah sempurna. Jadi kolom pertama yang tertulis di tempat kita itu apa? SK ya, standar kompetensi kan? Kompetensi dasar. KD ya? Oh SK-nya di atas Bu ya? Nah kita rubah. Kita mulai kolom pertamanya mata pelajaran. Kolom kedua SK. Nanti kalau nggak cukup kolomnya Bapak garis saya sendiri itu sebagai patron. Kalau perlu ditambah. Betul yakin perlu Pak ya? Oke. Kita masukkan alokasi waktu, nanti kita jembatani dengan RPP. Alokasi waktu sudah. Terus apa yang terakhir? Penilaian. Sekarang format kita sudah jadi Bu ya. Kolom pertama apa tadi? SK. Mata pelajaran. Terus SK. Terus KD Bu ya. Terus indikator. Terus kegiatan pembelajaran. Terus sumber dan alat. Terus alokasi waktu. Terus penilaian. Oke, sudah sempurna saya rasa. Terus di atasnya, di atas silabus itu sama persis dengan silabus yang awal. Nama sekolah, mata pelajarannya dihilangkan, tak pakai kemudian. Nah pelajarannya diganti dengan kata-kata tema. Yang di atas di belangko awal itu kan ada tulisan nama sekolah dan seterusnya. Enggak, yang tempat tadi Pak, tempat tadi belangko tadi. Ya, nah, di atas belangko awal tadi kan ada nama sekolah, ada nama sekolahnya. Oke, kita pakai. Mata pelajarannya kita ganti dengan tema. Terus kelasnya dipakai, programnya dihapus saja supaya jadi baku ya. Kelasnya dipakai, programnya dihapus saja. Terus semester kita pakai, standar kompetensinya hilang. Nah sekarang itu kan tawaran dari saya Bu. Pulang ke sekolah masing-masing, sepakati kembali format itu layak atau tidak dipakai dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Karena masalah format jangan sampai ribut. Format macam mana aja silakan. Yang penting ada apa? Ada yang tadi yang kita baca. Ada SK, ada KD, ada indikator dan seterusnya. Masalah format mau dalam bentuk tabel silakan. Nggak mau dalam bentuk tabel juga silakan. Hal yang perlu diperhatikan hanya satu sekolah itu tolong silabusnya sama semua formatnya. Karena pertanyaannya silabus itu milik Bapak atau milik sekolah? Milik Bapak Ibu atau milik sekolah? Milik sekolah. Jawabannya bukan milik Bapak Ibu. Yang buatnya Bapak Ibu. RPP yang milik Bapak dan yang buat juga Bapak. Paham Pak? Pengertiannya? Silabus itu menjadi dokumentasi sekolah. Setelah membuat silabus, silabus itu haknya sekolah lah memperbanyak untuk dibagikan. Andaikan begini Bu, Ibu guru kelas 2, bisa masuk lagi guru kelas 2 yang lain. Apakah guru kelas 2 yang lain yang baru masuk ke sekolah Ibu harus juga membuat silabus? Tidak. Tinggal diberikan silabusnya oleh sekolah. Karena silabus adalah dokumen resmi sekolah. Kalau RPP itu yang buat Ibu, punya Ibu. Kalau silabus punya sekolah yang buatnya Ibu, bukan punya Ibu. Sehingga buatnya nggak boleh sendiri, harus kompromi. Kalau ada guru kelas 2 3 orang ya 3-3-nya diajar. Ada Bu ya, jangan sampai salah mendefinisikan. Nah kalau sudah sekarang seperti ini Bu. Nanti Ibu kan sudah dipilah menurut mata pelajaran. Kalau nanti pulang ke sekolah masing-masing, contohnya seperti ini Bu, bahasa Indonesia. Setelah habis bahasa Indonesia langsung dicoret, masuk mata pelajaran matematika. Kalau ternyata sekolah, saya kira kan begitu. Nah kita cari titik temunya sekarang.
Andaikan saja Bu ya, andaikan hari Senin itu di sekolah Ibu ada 3 mata pelajaran.